Apakah dokumenter Man City harus berubah judul dari 4 in a row menjadi 5 in a row? Karena jumlah kekalahan mereka secara beruntun yang membuat katanya nih Pep out. Kok ada yang bilang Pep out sih? Baru juga perpanjang. Aneh Baru banget. diperpanjang. Aneh banget. Masa mau di-outin? Kok gampang banget orang ngetik Pep out. Aneh menurut gue. Gak tahu orang pada iseng aja Pep Iya. out. Pep burn out kayak Klopp apaan sih? Pada baca berita gak sih orang? Bercanda Gampang paling ya. iya. Itu dia. Lebih aneh lagi nih. Sugawara. Azab cetak gol di GBK. Apa? Emang kenapa dia? Kan dia Karena kemarin handsball. menit terakhir. Iya. Kalau enggak imbang. Tuh. Iya, tapi ada banyak keseruan dan tadi kita baru ngomong sebelum kita mulai bahwa di tahun lalu kalian berdua ya? Oh bertiga? Lu juga ya? Enggak. Nonton Joyland. Joyland. Sekarang udah ada lagi. Udah ada lagi. Ya, Kalau pas enggak- banget setahun. Enggak kalian tahun ini. Gue sekarang Joy Air gue. Kenapa? Coba Balikan. Ini pasti Iya. ntar ada yang komen nih. Iya. Kurangin bang. Sorry ya. Kurang-kurangin. Yang jelas ya, kan udah ada yang mention kita bahwa kita akan mencegah Dex ngomong are you band? Nggak, tapi I'm or I'm. Enggak itu. Amor. Itu kurang sih menurut gue. tapi emang di eksplisit kurang saya itu beneran ngedropin modnya langsung drop bener. Lu ngalamin ya? Gue langsung bete, gue langsung anjing. Apalagi kalau lapar gitu. ya. Lapar capek. Habis timnas capek. Capek gue. Pokoknya kalau malam enggak lah ntar. Dikit lah. Ya tapi coba gue mau denger famosi dari pecinta Spurs dulu nih. Pecinta Spurs. Mana famosnya Famosnya dulu dong. Come on you Spurs! Come on you Spurs! Say oh yes. Come on you Spurs! Gila. Come on you Spurs! Harus 4 kali kosong. Dia pas lagi match reaction sambil live Iya, FIFA sama gue kan. Si anjir terus kayak Medicine. 2-0 nih. Hah, 3-0. Ah, apaan nih bohongi? So humble brag gitu. Daerah. Vamos! Ace! Enggak, kalau bisa menang itu mungkin karena itu pernah terjadi kalau kata anak-anak Arsenal nih, follower gue yang Arsenal dia bilang kecuali musim lalu Bang pas kita butuh. Oh iya. Spurs yang menang lawan Yang City. ini yang di save sama Ortega kan. Iya, tapi kan Makanya biasanya Son. emang ya Spurs emang salah satu kryptonetnya Man City Man kan City, di iya, setiap memang. tahun ya, di Oh, setiap iya, musim iya. gitu. Tapi 4 loh. 4. Apa yang bikin sampai 4-0? 4-0. Bukan 4-3, kalau 4-3 udah pernah terjadi. Iya, iya. 4-0. Sebenarnya lebih ini sih gue. KDB udah balik. Iya, KDB udah balik dan mencoba ini ya. Kan Kovacic cedera kan. Yang dicoba dijajal adalah Rico Lewis sama Ilkay Gundogan kan. Jadi double pivot. Tapi yang satu menurut gue emang lebih cocok untuk role lebih advance si Ilkay Gundogan. Sementara Rico Lewis menurut gue memang kalau menghadapi lawan yang agresif gitu ya. Ya dia dibully aja sih gitu. Satu dia bukan DM murni. Dia kan lebih sering jadi fullback inverted ya. Iya. Dan kedua menurut gue memang bukan tipikal fisikal aja gitu. Orang yang main fisik. Dia 169 cm menghadapi agresif lini tengahnya Spurs emang agak oleng lah bisa dikatakan kayak gitu. Itu salah satu faktor aja sih. Ada banyak beberapa faktor. Sama lain ini sebenarnya. juga kalau ngeliat si City mainnya high defensive-nya tinggi banget dan kalau itu kan dan tanpa pemain yang pengalaman di posisi DM kan sangat-sangat riskan banget kan. Karena kan DM itu kayak Sergio Busquets atau Rodri itu kan dia memegang peranan penting untuk mengalirkan bola atau hold bola kan dan ini nggak ada di sana jadinya ada satu momen Kyle Walker ngelepas bola yang ada pemain Spurs di kanannya dia. Iya. Jadi maksud gue kayak lah lu udah tahu high defensive line ya maksudnya ini kayak bukan City yang kita kenal gitu biasanya bermain sangat rapi, compact tapi ternyata lawan Spurs yang formasinya hajar terus, gas aja udah yang penting dan gue kaget juga sih. Kalau menang sih mungkin ya, tapi menang dengan margin 4 tuh nggak ada Di kandang City juga. nggak ada yang berpikir juga 4-0. Ya, margin 4 ya, bukan 4. Karena kalau selagi mengimbangi gitu kan, mungkin ya kalah tipis beda 1 tadi gue bilang 4-3, 3-2 gitu atau 1-0 gitu masih mungkin ini 4-0 gitu Dex Iya, dan iya. Nah, ini tadi faktornya berapa? Satu. Ini gue lagi buka artikelnya Samli. 16 things. Jadi ada 16 faktor kata Samli Emang. di Atletik. Jadi menurut gue memang persoalannya City itu bukan karena tidak ada Rodri doang. Gue tetap berpendapat bahwa keberadaan Rodri itu penting. Kan kemarin tuh di timeline banyak yang bilang, wah enggak ini mah bukan cuma gara-gara Rodri. Enggak, Rodri enggak ada itu Satu jadi hal. faktor, satu hal. Cuman tapi ada hal yang lebih dari Rodri. Karena tadi si Tio bilang bahwa salah satunya adalah lini pertahanan tinggi banget gitu kan. Makanya pertanyaan berikutnya apakah Pep Guardiola pengen mengubah lini pertahanan tinggi itu apa enggak? Apakah bakal diturunin apa enggak gitu. Nah, menurut gue sih kayaknya nggak bakal diturunin. Man City bakal tetap main high defensive line karena emang principle of play-nya si Pep Guardiola kayak gitu kan. Dia kan
niatnya adalah gimana caranya supaya bola itu selalu ada di area pertahanan lawan kan. Jadi lini depannya dia tuh nge-push sampai depan. Terus sampai karena lini depannya nge-push, lini tengahnya naik, lini belakangnya ikut naik. Jadi kan tadi kemarin kita udah bahas bahwa City itu kan compact banget ya. Jadi itu nggak bakal berubah. Selama niatnya dia adalah nge-push lini belakang lawan, ya lini belakangnya City itu bakal ikut naik juga gitu. Kenapa cara mainnya kayak gitu? Karena Pep Guardiola pengen bola itu selalu ada di lini pertahanan lawan dan seolah-olah Manchester City itu kayak mencekik gitu loh. Mencekik lini pertahanan lawan, suffocate supaya lawan nggak punya jalan keluar dari lini pertahanan mereka sendiri. Itu kenapa kemudian ketika nyerang dia pakai 3-1-6. Kenapa 6 pemain sampai di lini depan? Ya itu biar lini belakang lawan bingung gitu. Gue harus jagain yang mana gitu. Bola kan jadi banyak opsi juga dioper kemana-mana oleh pemain-pemain City gitu. Nah risikonya adalah ini bukan sesuatu taktik yang salah tapi sangat-sangat berisiko karena menurut gua kalau sekali bola lepas lini belakang lu tuh naiknya tinggi dan di belakang itu cuma ada 3 yang jaga gitu. Berarti kan ada ruang di sisi sayap gitu. Itu kenapa kemudian tim-timnya Guardiola itu selalu empasisnya ke operan tuh penting, operan tuh valuable karena kalau operan itu sampai lepas ya lawan bakal counter gitu. Nah, yang jadi persoalan itu yang kejadian menurut gue pas lagi lawan Spurs karena gue nggak ngelihat City bermasalah dalam creating chances, tetap banyak. Peluangnya tetap banyak, tapi yang jadi persoalan adalah satu peluangnya nggak klinis, jadi bukan creating chances ya, finishingnya yang jelek gitu ya. Kedua adalah operannya tuh suka salah terus kemudian di counter. Gol keberapa tuh? Gol yang Guardiola salah oper. Kedua Maddison, terus kemudian yang keempat juga Grealish salah oper gitu. Jadi ini kalau lo bilang ini nggak kelihatan kayak timnya Guardiola, menurut gue salah satu yang jadi cirinya adalah salah oper itu. Harusnya timnya Guardiola tuh empasisnya ke operan. Berharga lah operan itu. Iya, itu finishing masalah operan juga. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari cara mainnya kemarin paling lawan Spurs ya. Gue nggak nonton di semua game yang 5 kali mereka gagal menang ini, kalah ya, bukan gagal menang bahkan. Tapi paling tidak di game kemarin, karena kalau City misalnya dia mau high press terus kan block pressnya dulu dari depan. Nah gue rasa Haaland sama Foden juga cenderung lebih pasif dan mereka nggak ngelakuin pressing dari awal gitu loh. Mungkin fokusnya gue nggak tahu apakah gue harus finishing nih, gue harus menyelesaikan low streak ini atau gimana, tapi gue gak ngelihat Foden dan Haaland seperti biasa sih. Terlepas dari kebanyakan mikir gak sih? Kebanyakan mikir kayak gue mesti ngapain. Masa kalau Ricky Lewis kan lu bahasa lu kan berarti gak sanggup lah. Gak sanggup untuk mengisi fill the void yang ditinggalkan oleh Rodri misalnya gitu. Karena itu coba juga sama Gundogan ya belum, maksudnya itu eksperimen lah bisa dibilang. Tapi kalau Haaland sama Foden pasif ngepres, ini kan hal kan, yang baru nih. Itu makanya gitu. Kemudian salah satu mungkin nggak tahu apakah tadi di Atletik dibahas apa enggak. Tapi menurut gua salah satu selain sloppy dalam operan, hal lain yang jadi kelemahan situ tuh pressing strukturnya tuh jelek ternyata ya. Sangat pasif. Ya? Iya. Maksudnya agak aneh ngeliat City pressing struktur. Kalau MU iya. Tapi kalau ini Manchester yang mana ya? Ini Manchester yang mana? Maksudnya kayak tapi menurut gua kalau Rossi bilang Pep nggak bakal ngerubah gaya bermain, ini udah 5 pertandingan nih masalah 5 pertandingan lu masa tetap memaksakan pemain untuk bermain dengan skema yang sama gitu dengan tanpa ada Rodri kan. Gue selalu bilang Rodri itu super komputer, dia tuh udah kayak RAM-nya gitu loh, dia kayak udah otak dari segala otaknya, nggak ada dia tuh jadinya bolongnya tuh kelihatan banget gitu dan nggak ada pemain yang sepadan untuk menggantinya. Tapi maksudnya udah 5 pertandingan masa lu mau memaksakan untuk pemainnya adaptasi lagi mau sampai kalah di berapa kali pertandingan atau enggak? Maksud gue kan dia kuncinya adalah lu main di Liga Champions nih, nanti abis itu terakhir lawannya Liverpool, dimana maksud gue lu yakin mau main kayak gini lawan Liverpool? Maksud gue high press lawan Liverpool itu bunuh diri sih. Sebenarnya persoalan tuh pressnya itu lucu adalah kalau ketika ada beberapa momen ketika City nge-press gitu, belakangnya itu nggak ngikut, tau nggak? Lini tengahnya nggak ngikut, itu kan bikin gap ya. Terus gue bilang ini kayak MU nih, kan? Pressing kok kayak MU sih. Manchester yang mana nih? Buat pakai Pep sih kayak Ten Hag. Itu menurut gue sesuatu yang aneh. Kenapa tadi gue bilang gue menduga bahwa Pep tidak akan mengubah gaya main karena emang itu prinsipnya dia. Menurut kalau misalkan dia harus menurunkan garis pertahanan ininya, berarti lini depannya juga harus mundur. Itu artinya City bakal main dengan press mid block kemungkinan. Pernah nggak ngeliat tim Guardiola kayak gitu? Tapi kan berarti kalau misalnya lo high press itu kan solusinya adalah
contoh misalkan ngelawan Liverpool deh, misalkan kita ngelawan Liverpool. Liverpool katakanlah mainkan Darwin Núñez di depan, udah nongkrongnya lu ngendok lu di depan Salah, Darwin Núñez sama Luis Diaz. Terus lu bypass lini tengah lu kan? Bisa. Ya kan dia punya Gravenberch, terus punya McAllister. Passing range-nya juga Trent Alexander-Arnold juga bisa passing range-nya yang nge-bypass lini tengahnya. Riskan gak sih kalau lu maksain kayak gitu? Bener. Itu benar, yang dibilang Tio itu benar bahwa itu riskan. Tapi gue juga bisa melihat kalau misalkan Guardiola tetap ngotot mainnya kayak gitu, berarti kan kompres di tengah itu ruangnya jadi kecil ya. Itu berarti di tengah itu bakal ada pemain-pemain City, ada pemain-pemain Liverpool juga. Yang mana Liverpool kan kalau lo lihat cara mainnya mereka bakal sirkulasi bola dulu di belakang sama tengah. Betul. Ketika ada ruang, baru kita kirim ke depan gitu. Makanya kemudian Arne Slot tuh bilang yang penting dari kita itu adalah kontrol dan timing gitu. Tahu kapan harus ngebut, kapan harus nunggu gitu. Nah, ketika ada lini tengah dan lini belakangnya itu dipampet sama City, mereka punya waktu nggak untuk mikir kayak gitu? Itu pertanyaan juga gitu loh. Apakah mereka punya waktu untuk sirkulasi? Jadi sebenarnya game Liverpool sama City ini menurut gue bakal menarik meskipun City lagi krisis gitu. Karena menurut gue ada caranya City untuk bisa ngebuat Liverpool tuh nggak nyaman untuk sirkulasi. Walaupun tadi ada cara lain juga karena Arne Slot pintar beradaptasi ya untuk nge-bypass lini tengah itu langsung ke depan. Gue mau jawab dulu soal krisis itu ya sambil ngebacain data bahwa cedera City itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi Pep Guardiola doang yang overthinking. Jadi dari datanya cedera nih, total cedera itu paling banyak sebenarnya Brighton 19 cedera, kasus cedera itu nomor 1. Musim ini. Spurs 14 itu peringkat 3. Arsenal 13 cedera peringkat 6. City itu 11 cedera peringkat 12. Tapi dari jumlahnya. Tapi dari games miss-nya ya. Itu Brighton juga yang paling pertama 67. Man United 60 peringkat 4. Arsenal 48 peringkat 7. City peringkat berapa? Peringkat 12 dengan 38. Apa yang membuat Guardiola cederanya yang gak sebanyak itu tapi ngebuat dia pusing itu adalah overthinkingnya. Ini dibuktikan dengan Man City paling banyak lakukan perubahan line up Pep Rule kan. Itu nomor 3 Man City. Itu ganti sebanyak 26 kali musim ini. Dan Brighton nomor 5 ya? Iya. Peringkat 5 belum Brighton? Atau rata-rata 2,4 perubahan per laga peringkat di klasemen kan gitu. Iya, peringkat di klasemen. Maksud gue dengan banyaknya cedera, misalnya itu menjadi alasan untuk ya tim-tim lain juga termasuk tim gue. Brighton ini cuma 1 poin dari City nih di peringkat 2 gitu kan. Dan tadi kalau lu bilang soal Pep overthinking, banyak juga di sosmed gue lihat Pep tadi selain Pep out ya, taktiknya usang. Terus gue lihat nggak punya plan B, apalagi burnout gitu segala macam. Ini berarti ini it's all on Pep. Ada satu lagi yang juga dari Samli ini kan ada 16 nih. Tapi satu yang menurut gue lumayan berpengaruh adalah usia pemain City sekarang. Itu udah 29, 30, 31, 32 gitu. Gak ada yang seger-seger atau yang on the way lagi. Kyle Walker masih suruh lari. 33 ya? Kyle Walker 33. Yang gue kaget itu adalah John Stones ternyata udah 30 ya. Gue kira kayak dia baru 26, 27 terus iya dia udah 8 tahun ya di City. Jadi gak dapet gritnya katanya gitu. Untuk membuat 4 in row jadi 5 in row. Yang maksudnya bukan kalah ya tapi juara ya. Jadi gritnya itu gak ada. Apalagi nggak lapar. Iya. Julian Alvarez juga gak ada penggantinya. Kayak gitu-gitu jadi gak ada prepare. Jadi banyak banget emang di Savio nggak ini Dex? Savio nggak. Savinho. Sama kalau kemarin juga orang bilang Kyle Walker pada nyalahin Kyle Walker kan di gol kedua, gol ketiga. Itu sebenarnya bagian dari taktik Pep Guardiola sendiri yang pengen compact di depan, pengen kepres di depan. Si Walker itu kan sebenarnya kan jadi wing kanan. Kenapa dia jadi wing kanan? Soalnya winger kanan yang aslinya itu di pertandingan kemarin tuh Savio tuh dia operasinya dari kiri justru. Kiri ke tengah ke kanan, bukan starting dari kanan. Itulah kenapa opsi ke kanan tuh selalu ke Walker terus. Yang Guardiola dipotong Son itu gara-gara opsi kanannya mana? Oh, Walker doang. Ya udah akhirnya kepotong, nggak ada lagi. Walker suruh lari ke belakang dengan situasi kayak gitu ya nggak bisa lah, nggak kuat. Gol terakhir Timo Werner ya itu karena Walker udah main 89 menit, Werner masih fresh leg lah. Menurut gua gol terakhir itu juga menunjukkan salah satu hal yang agak jadi janggal di timnya Guardiola yaitu adalah decision making sebenarnya. Mungkin ya udah 3-0 ya. Udah 3-0 udah injury time, mungkin untuk bisa ngejar ketertinggalan atau sekadar menyamakan kedudukan aja itu udah susah gitu. Cuman tetap aja kan berarti kalau misalkan lu main di timnya Guardiola seenggaknya lu fokus gitu ya. Itu gue ngeliat si Grealish udah masuk ke tengah, yang dia lakukan pertama kali adalah untuk progres bola adalah switch ke daerah kanan di mana pemain Man City itu sebenarnya di situ minim kan. Iya, kanan tuh paling minim. Iya, daerah minim. Kenapa kemudian di switch ke tengah terus akhirnya direbut sama Timo Werner gitu. Kan kalau misalkan lu ngeliat
oh sebelah sana minim. Sementara di kanan gue, back gue ada 3 gitu. Seenggaknya sirkulasi dulu aja gitu ke belakang gitu loh. Jadi menurut gue itu kayak selain sloppy passes, yaitu decision making. Kenapa dioper ke kanan? Ya habislah sudah gitu. Iya. Dan yang biasa jadi pembeda itu adalah Erling Haaland. Yang juga yang nggak klinis gitu ya. Ya udah banyak yang melepas juga di FPL pasti karena harganya kemahalan beneran. Katanya KDB balik akan keep dulu Haalandnya. KDB balik akan membuat Haaland menciptakan hat-trick di high defensive line Spurs gitu. Ternyata malah sulit banget dan beberapa kali memang Vicario bagus itu satu hal. Tapi memang apa yang salah nih selain stay humble? Sejak stay humble seneng banget gue ini ya. Golnya baru 2. Sombong banget gue. Gue kan udah gak punya Haaland jadi gue bisa ngatain dia gitu. Menurut gue sih timing aja sih sebenarnya. Soalnya gue kalau lihat dari statistik, makanya kemarin box to box bola juga bikin konten FBL juga jangan jual Haaland. Lo kalau nanya jual Haaland apa enggak itu nanya itu 3 game week kemarin bukan game week sekarang. Karena lawan Spurs kan? Bener. Terus datanya kemarin juga XG-nya masih banyak, chance rate masih banyak selain Vicario yang jago ya. Ya ini mah Haaland tinggal nunggu aja cetak gol. Oh masih bisa nunggu. Mentalnya juga harus diperbaiki juga. Kan, Cuman Haaland secara positioning juga bagus. Iya, Haaland juga musim lalu juga sempat pacak-klik gol juga. Sampai akhirnya dia nyetak gol. Ya udah juara lagi nih. Itu kalau lo lihat si Pep Guardiola ngomong kita ada chances is there gitu dia bilang gitu. Chances is there gitu. Cuman jadi nggak beruntung aja Ros? Bukan nggak beruntung ada faktor mungkin itu ya. juga. Mungkin gue nggak tahu apakah nilai keberuntungan tuh gimana ya, karena menurut gue kadang-kadang bisa juga emang kalau bahasanya Solskjaer zaman dia jadi jadi penyerang, there is no good saves, only bad finish gitu. Dia bilang kayak gitu. Itu karena itu kan dari kacamata striker gitu. Jadi gue nggak tahu apakah gimana cara mengukur ketidakberuntungan itu, tapi yang gue lihat biasanya sih peluang-peluang kayak gitu Haaland tuh lebih tajam gitu loh untuk untuk diselesaikan gitu. Nah, yang tadi lu bilang stay humble itu setelah lawan Arsenal XG-nya dia tuh 8. Jadi harusnya dia bikin 8 gol. Tapi dia cuma bikin 2 gol. Itu kan berarti kan ada masalah mungkin composure karena berarti kan dengan XG 8 itu kan berarti posisi dia untuk mencetak gol tuh udah bener. Yeah. Terus kemudian sepakannya dia untuk mencetak gol udah benar, berarti ya emang kurang klinis aja gitu loh. Dan gue ngeliat kalau misalkan di selama 5 game ini City tuh nggak pernah kesulitan untuk mencetak gol, menciptakan peluang ya gitu. Itu tidak pernah kejadian mereka susah mencetak peluang. Pas lagi lawan Spurs itu XG-nya mereka tuh 2,5 yang artinya seenggaknya mereka di game lawan Spurs tuh harusnya nggak 0, entah 2 entah 3 gol tuh bisa mereka tuh sebenarnya. Tapi ini 0 gitu. Itu yang lebih concerning sebenarnya. Karena kalau gini kan udah masalah, Pep udah gak bisa ngapain kalau di lapangan udah pasti udah masalah si pemainnya finishingnya kan. Lo kan udah kalau ngeliatin dari chance gede berarti kan ini udah ada masalah di Haaland juga kan. Lo lagi ada masalah sama keluarga gitu, sama pacar atau belum bayar cicilan kan nggak mungkin kan, jadi maksud gue kalau udah di lapangan apalagi udah soal masalah finishing itu pelatih udah lepas tangan dong. Maksudnya udah bukan masalah peluangnya gue udah jadi peluangnya udah bikin tapi lo nggak bisa dan rekan-rekannya udah berusaha ngebuat Haaland untuk mencetak gol tapi kan ternyata golnya nggak ada di sana. Berarti kan dan gue yakin Pep juga ya nggak mungkin tinggal diam doang. Pasti kan dia ini ada satu obrolan yang mungkin kita juga nggak tahu dan mungkin kejutannya melawan Liverpool. Ya pertanyaan simpel aja nih jawabannya Setono. Ini kan kalau City lagi kayak gini itu kan terjadi juga di musim-musim ketika akhirnya mereka juara nih gitu kan. Tapi ini yang bikin heboh banget karena 5 kali beruntun gitu dan sekarang emang 8 points clear gitu kan. Tapi kan pasti ada trauma-trauma tersendiri ya misalnya versus Arsenal atau Liverpool karena pernah kekejar juga gitu. Jadi pertanyaannya adalah, ini City lagi krisis atau enggak? Kalau menurut gue lagi krisis. Lagi krisis, yes. Lagi krisis, jawabannya adalah itu. Karena tadi ya persoalannya tuh bukan cuma permainan, tapi perkara di balance squadnya itu ya. Balance squadnya itu. Makanya kemudian kita bisa bilang bahwa kalau misalkan mungkin udah bersiap mereka bahwa oke lah musim ini nggak juara, tapi musim depan mesti kita kejar. Makanya kita tetap diperpanjang. Iya itu. Soalnya bisa jadi City ngelihat bahwa oh iya ini bukan masa kita buat jadi juara, ini masa kita transisi. Kalau misalkan tidak memperpanjang Pep, ya bubar lagi gitu. Masa dia dibiarkan mengakhiri karirnya di City di masa transisi kan enggak juga. At least and on a high note lah gitu, jadi juara atau gimana. Gitu. Tapi menarik ya kalau misalnya bener ternyata Arne Slot yang juara musim ini. Jadi end of an era itu yang Arne Slot ternyata yang terjadi. Kan pelatih botak juga nih. Tapi bukan Ten Hag gitu. Iya dan iya kan, tapi ternyata Arne Slot nih sama-sama Belanda juga nih. Cuma beda muka doang nih. Gitu dan Liverpool akhirnya comeback ya kemarin dengan penalti yang menurut gue
sebenarnya tuh enggak penalti kayaknya. Gua nggak tahu deh. Gua nggak nonton. Yang pertama ya, yang pertama enggak sih harusnya. Ini gue secara fair nih ya, gue juga memprotes wasit Liverpool Southampton, aneh menurut gue. Ya, tapi kan udah Di luar. Tapi kalau nggak kalah pasti itu yo, maksudnya ini nih karena paham, ini gitu. tapi kan Kalau nggak menang, sorry. dikasih tangannya Sugawara. Iya, itu dia. Emang ada yang bandingin kan pas dia cetak gol di GBK gini juga tuh. Tapi ya udah, maksudnya itu yang dilakukan Liverpool, apa ya, tipikal Liverpool ketika dia juara sama klub kan, lu menit akhir tiba-tiba nyetak gol. Lu susah lawan, gue ingat lawan Aston Villa 0-0 sampai menit 92-93 tiba-tiba nyetak gol. Mau Harvey Elliott tiba-tiba. Itu sama yang dilakukan sama Bayer Leverkusen musim lalu kan. Menit 80 ketinggalan Lagi 2-0, enak ya. menit 92 kok 3-2 anjir. Waduh. Bisa kayak gini. Iya benar, dan mau salah merayakan apa ya? Buka bajunya itu di saat yang tepat ya. Pilih kartu kuningnya pas selebrasi lawan MU, lawan apa? Lawan City emang sengaja lawan apa? Southampton gitu kan. Selamat untuk yang kaptenin Salah. Dan sebenarnya menurut gua kalau secara singkat aja, kalau Liverpool mungkin ujiannya tuh di sini nih, di minggu ini. Karena Lawan abis Madrid ini lawan Madrid. Famos dong. Lawan Madrid pernah nggak? Famos Pernah nggak? nggak? Lawan Madrid. Oh, belum. Habis itu Famos weekend ini gitu. lawan City. Tadi seperti Tio bilang, gue sih juga berharapnya City bangkitnya di saat yang tepat, yaitu minggu depan. Karena supaya- maksud gue, lu udah 5 kali kalah, lu masa lu nggak dapat ultimatum dari bos-bos lu di sono sih, ya kan? Lu dapat SP 2 kali, ini lu SP 1 dihitungan, ya kan? Lu SP 1 nih. Tapi kalau kalah juga sih gila sih itu berarti. Kalau kalah 11 jarak sama City Kalau berarti. kalah juga tetap, maksud gue kayak kalau kalah Liverpool juga sama City 11 jaraknya gila. tapi beritanya rame gak sih? Gue gak tau, karena algoritma gue mungkin MU kali ya. Gua nggak tahu ya. Algoritma gue mungkin MU sama Rame Inggris, kalau ya kan? 5 in a row rame. Ini rame banget sih. Lima- Beda hari soalnya. Beda hari ya. 5 Beda kalah, hari. 5. Gue gak tahu ya, karena kan gue takutnya algoritma sosial media gue isinya MU, Arsenal gitu-gitu doang kan. City kayak ya udah, tapi maksud gue nyet City tenang aja deh. Pasti ntar tiba-tiba udah balik lagi lagi. ya. Walaupun gak juara musim ini, tapi kan bagi-bagi jatah boleh nggak? Jangan 5 maruk. Iya, jadi kita akan lihat ya bagaimana Liverpool akan menjalani minggu ini karena ada 2 lawan berat di depan mata, Madrid dan City. Walaupun ini adalah momen terbaik untuk lawan City di saat City kayak gini gitu ya. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya bisa menang dua-duanya. Menurut gue gila sih. Ya, Menurut gue gila. Nanti kita bahas Tapi Kamis nggak seru. lah ya. Nanti kita bahas hari Kamis karena di Champions League juga Liverpool masih 4-0 ya. Betul. Masih sapu bersih kemenangan. Jebol cuma satu. Padahal udah Itu pakai Kelleher gila. ya. Itu gila menurut gua. Oke. Nah, tadi Tio udah bilang nih algoritmanya tim Manchester yang satu lagi. Ini juga rame. Untungnya beda hari ya. Jadi City-nya tetap kebahas. Kalau game bareng tuh kayaknya enggak tenggelam hilang. Ya. oleh Ruben Amorim yang minum di menit kedua. Iya. Kan disorot pasti kamera dia. Asik. So cool. Tapi kalau menurut gue, dia pas menit kedua dia sadar. Gue juga teriak kan, karena gue kan nonton Gila beberapa tuh. klub di jalan terus buru-buru pulang tuh. Gila Gue tuh. mau nonton, mau pulang karena gue pengen buru-buru pulang nonton, di jalan nonton. Anjing baru 90 detik udah nyetak kok. Kaget sih. Tapi kayak abis itu kok lu kayak tai mainnya semuanya. Kayak lu kayak kebanyak, kalau kata Amorim kebanyakan mikir ya. Kayak lu gak tahu lu mau decision ngapain. making-nya. Iya. Rashford juga, nah gue tuh seneng imbang menurut gue, karena Jan Rashford nomor 9 kagak bisa dia itu ngapain. Oke, sebelum taktik Amorim kita bahas dulu yang dibahas banyak orang. Itu adalah starting 11. Ya kayak kita perlu bahas juga nih. Iya, Karena iya. City udah kan udah gitu tweetnya tuh kalau lihat ya kan sebelum akhirnya Rashford membuktikan dengan gaya cak lontongnya mikir gitu ya. Ngapain, Tapi dia anjing? number 9 terus ada Mazraoui juga di RCB ya RCB. Terus siapa lagi? Si Dalot kiri tuh Evans, Delih, Mazraoui, Diego kiri Dalot tuh di kiri, Diego Dalot. Amat di kanan, dan Amat di menurut kanan. gua agak buang-buang tenaganya Amat ada di sana karena dia bukan harusnya di situ Mazraoui aja. Asis sih tapi ya. Ngerti, tapi kan itu kan Selain itu menit ke detik ke 90 90. ngebut banget tuh. Iya. Tapi ya emang 3-4-3 kan. Tapi pasnya 3-4-2-1 enggak salah ya. 3-4-2-1 Dan karena itu enggak works di sana. Maksud gua emang harusnya itu Mason Mount dan gua agak kaget. Iya, gua tidak menyalahkan Amorim mainkan Casemiro sama Eriksen karena enggak work sama sekali. Pertama tuh kayak entah ada di mana kamu di sana, karena Ugarte baru balik dari perjalanan jauh kan Uruguay. Tapi gitu ya, maksudnya Amat dan Rashford tuh selain yang dia bikin assist dan gol di situ ya, sisanya sih sebenarnya nggak terlalu meyakinkan banget juga gitu ya. Ya mungkin gue lebih setuju Amat jadi ini ya, jadi number 10 di belakangnya striker gitu ya. Cuman di kanan itu yang paling bisa jaga kelebaran tuh ya Amat gitu. Mungkin ya Mazraoui, cuman bagaimana dia defending itu lebih dibutuhkan di RCB gitu. Kalau lo lihat Diogo Dalot di sisi sebelah kiri tuh masih kadang-kadang gak disiplin untuk jaga width gitu, jaga kelebaran, kadang-kadang masih pengen inverting gitu loh. Itu masih kelihatan. Jadi itu kenapa kemudian gue pikir
Amad Diallo yang lebih disiplin untuk jaga kelebaran itu dipasang di kanan gitu. Rashford mungkin gua bisa mengerti kenapa dia dipasang di number 9. Kalau misalkan United dapat space, bola dikirim ke Rashford itu masih bisa. Tapi ternyata dia speednya juga kepayahan ya Rashford ya. Itu lu selain itu, gini, selain gol itu ya. Gini, Ros, maksud gue gini. Ini kan si bangsat satu ini ya. Bangsawan. Enggak, bangsat satu Ada ini lah. di National Portrait Gallery ada dia loh. Bodoh amat nih. Sejajar dengan Lau international break. Lau kan harusnya fit dong. Lu ngapain? Lu ke Amerika nonton NBA. Anda siapa? Maradona, Pele. Hey, Anda siapa? Kan dia lagi break juga yo. Ya tapi enggak dong. Maksud gua lu jelek mainnya sepanjang musim dari musim lalu, ngerti enggak? Lu ngapain kan gini? Lu ke Amerika Serikat, ya kan? Lu ke Amerika Serikat nih, set lu jet lag balik. Lu soal ngetit top training. Muka lu tuh. Ber Aka. Enggak usah. Ngomong kasar dulu. Maksud gua kan nungguin itu berak. kelihatan banget. Lu gak mau lah. Biasanya dia udah kenceng banget loh. Iya. Biasanya kenceng. Ini masih dikejar sama Sam Morsi bang. Morsi bagus tapi. Mungkin ya gue bisa mengerti kenapa Rashford dipasang jadi nomor 9 karena ya dia punya speed. Kalau dikasih space bisa lari. Tapi di game lawan itu emang lo di bawah ekspektasi ya. Kan harusnya ini bisa jadi kesempatan lo buat showcase selain gol itu. Jadi menurut gue selain gol di menit kedua itu Rashford itu influence-nya di bawah standar sih. Bahkan Rasmus Højlund nih ya yang dimainin di menjelang akhir babak kedua dan dipasang jadi nomor 9 itu lebih banyak terlibat untuk build up lebih efektif Rasmus Højlund gitu loh. Lebih kelihatan karena ketika Rashford jadi nomor 9 kayak ini orang gimana sih gitu. Tapi posisinya emang Højlund kan. Maksudnya Rashford kan dicoba dong sebenarnya. Iya. Karena ada satu momen yang menurut gue pengen lempar handphone ke mukanya tau gak? Yang dia build up cepat dia masih kayak Garnacho udah masing dia one two dia masingnya salah udah gitu jalan kaki kayak mukanya kayak lu salah Garnacho lu yang salah anjing. Jadi nggak bisa Rashford gue bilang ya ini kan gue juga nggak biasa di sini gue di kiri. Lu aja nggak pernah berhenti ada fans di depan Carrington lu nggak bisa ngomong gitu dia. Kan gue bukan number 9 di kiri harusnya dong gue gitu. Iya jadi kalau persoalan Rashford yang sering gue omongin di Twitter itu adalah kan banyak yang bilang enggak Rashford tuh tidak salah karena dia banyak dimainkan terlalu jauh dari gawang. Itu benar gitu. Tapi persoalannya kadang-kadang udah di zamannya Mourinho, Ole, Ten Hag sampai sekarang kemudian Morim ketika dia dimainkan di berbagai posisi entah itu di depan atau di pinggir gitu ya. Terus kemudian dia dihadapkan pada situasi di mana seharusnya dia bisa perform, decision makingnya jelek gitu loh. Terus kadang-kadang dia juga kelihatan lesu. Jadi terlepas bahwa iya mungkin sistemnya nggak cocok sama dia, tapi dianya sendiri juga menurut gue kadang-kadang juga wah ini emang individual gitu. Oke Dex. Di interview kita udah sempat bahas juga bahwa Amorim bilang ini gua mau nerapin ide. Bukan cuma perkara mau menang doang karena kita bakal berantakan yang seperti dia bilang naik turun ya tiap minggu. Itu kayak gacha juga nih dapatnya apa gitu. Paling kita nerapin ide dulu dan kelihatan ya patternnya sebenarnya lebih jelas juga. Bener. Dan kalau yang gue lihat kemarin tuh apa ya? Dia tuh kayak nyoba-nyoba pemain nih. Biar gue tahu nih yang cocok sama enggak sama sistem gue siapa gitu. Terus gue buang-buangin nih pemain minimal di Januari atau akhir musim gitu Dex. Banyak juga yang menanti vertikal kita kayaknya Amorim dan lain sebagainya gitu. Gimana lu ngelihat secara skema dan ide? Kan dia sering bahasa ide Amorim. Kalau gue lihat statistik masalah ini nggak bisa dicerminkan soalnya XG-nya rendah. Menurut gue bisa, tapi ntar. Iya oke. XG rendah. Tapi gue kalau lihat nonton ya, gue kan nonton. Cara mainnya sih gue ngerti idenya kayak gini. Cuman yang perlu jadi catatan adalah 16 pemain United dimainin di laga itu, 8 pemain out of position. Yang nggak di posisi mestinya, ya termasuk tadi Rashford, Amad Diallo, Dalo bahkan kakinya kiri makanya Dalo kalau usah dimainin lagi udah ngapain ke dalam terus kan. Di Twitter ada yang bilang bagusan Verdong. Tapi ya udah. Sama satu hal yang menarik juga, gue lihat interview dia di Sky Sports sama Gary Neville. Soalnya dia bilang, lo kan mainnya versus wingback banget nih. Nah, menurut lo pemain mana di Man United yang bakal lo taruh di situ? Gue seneng sama pertanyaannya. Dan gue seneng sama jawabannya juga. Dia bilang sebenarnya lebih gampang ngelatih fullback buat nyerang daripada winger buat bertahan gitu. Betul. Wow, karena harusnya kalau misalnya Licha fit itu bisa jadi The Lee katakanlah pemain United fit semua lah. The Lee, Licha, Harry Maguire. Itu udah paling pas untuk jadi 3 back saja. Terus di kirinya Luke Shaw, kanannya Mazraoui. Udah harusnya kayak gitu tuh. Yang pasti saya kayak gitu. Tapi kan ini cedera ya.
terus ada international break, di mana juga pas babak kedua pas Ugarte masuk baru tuh stabil karena Ugarte beneran nongkrong di situ dan dia menjadi kayak holding banget yang menjadi penghubung antara lini belakang, lini tengah dan lini depan. Oke. Nah ini tadi Rossi kayaknya ya agak ada beda, tapi gue mau nambahin sedikit bahwa ini 3-4-3 dan ya bahkan Conte atau Tuchel atau siapapun itu yang main pakai itu juga butuh waktu. Lagi-lagi kan kita bilang ini game pertama, nggak bisa langsung dijudge kayak gitu. Tapi ada statement yang menarik juga selain yang di interview itu, Amorim bilang bahwa concernnya itu adalah decision making. Ya, you don't need to coach them in this level, gitu ya. Jadi bukan cuma 3-4-3 concernnya, tapi understanding of the game. Understanding of the game. Ini poin yang bagus banget untuk menyindir banyak orang. Enggak. Ini bukan dari zaman Ten Hag juga sama ya kan, emang pemainnya bego semuanya. Understanding of the game gitu. Gimana? Jadi kan ketahuan tuh, saya ini kan nih Rossi ngomong nih yang sangat detail. Ketahuan pemain mana yang IQ tinggi, IQ rendah nih kagak ngerti mau ngapain. Karena yang gue lihat juga kemarin agak ada peran yang berbeda ya, selain posisinya. Misalnya Mazraoui di RCB. Nah, berapa kali dia kan nalurinya, oke, gue harus naik. Tapi ini bukan posisi gue. Jangan, gue harusnya nggak gini gitu kan. Dan Bruno juga cenderung nggak sebebas biasa karena ada beberapa posisi yang itu daerah dia lagi, bukan gue gitu. Ya kan ada gitu. Adaptasi semua loh pemain itu di lapangan gitu. Untung ada Onana. Kalau nggak kalah sih menurut gue. 4-1 harusnya. Gimana Ros? Iya. Kalau gue lihat sih itu memang harus ya, karena disiplin sama posisi itu penting, karena terlalu dikasih kebebasan keluar dari posisi, lo bakal menciptakan gap ruang gitu, intinya seperti itu. Jadi gue cukup berterima kasih melihat Bruno yang biasa dikasih kebebasan tapi di game semalam itu disiplin sama posisi. Gue salut. Bahkan ketika dia di posisinya dimundurin, duet sama Ugarte di tengah, dia juga masih bisa jaga posisinya dengan disiplin. Ya kalau banyak yang mengkritik Bruno sama Rashford, gue harus membela Bruno di kasus ini. Rashford harus gue kritik gitu. Itu adilnya seperti itu gitu. Nah, yang gue seneng adalah kan kalau lo lihat di Twitter kan, tuh kan bener berarti bukan salah Ten Hag, salah pemainnya gitu kan. Banyak yang bilang kayak gitu. Menurut gue beda. Ten Hag itu tidak ngasih pattern atau sesuatu yang repetitif dari satu game ke game lain. Sementara Amorim pengen ada sesuatu yang repetitif, ide gitu ya, prinsipal yang diulang dari satu game ke game lain. Ten Hag gak ada, dia kompromi dan itu kemudian membuat dia ngasih kebebasan lebih ke pemain, dan pemain-pemainnya eksekusinya juga sering sekali busuk gitu. Nah, di game kemarin itu lu baru bisa menyalahkan bahwa ini emang salah pemain. Jadi beda ya sama Ten Hag. Ten Hag memang nggak ngasih pattern yang jelas. Amorim ngasih pattern yang jelas, tapi ketika udah ngasih pattern yang jelas, ternyata ada beberapa pemain yang decision makingnya masih buruk gitu. Nah itu baru lo bisa nyalain pemain gitu. Nah pas eranya Ten Hag, lo harus mengkritik Ten Hag sama pemain juga, dua-duanya gitu. Nah jadi yang gue lihat adalah yang ngebedain Amorim tuh ternyata pengen compact ya sebenarnya ya. 5 back itu yang 5 pemain bertahan itu nggak bisa ada yang gue salahin, walaupun golnya Ipswich itu kena kepalanya Mazraoui ya. Tapi menurut gue in terms of positioning, disiplin sirkulasi bola termasuk sama Onana juga itu semuanya bagus gitu. Jadi yang gue lihat adalah mereka berusaha untuk sirkulasi bola dulu di belakang sama tengah. Terus kemudian ketika bloknya udah bergeser gitu ya, shape-nya Ipswich udah bergeser, baru mereka kemudian progres gitu. Nah persoalannya adalah mereka nggak bisa progres lewat tengah, selalu progres lewat sayap. Nggak bisa tengahnya itu buat nge-break bloknya Ipswich, karena yang main adalah Casemiro sama Eriksen. Itu makanya kemudian pivot ini nggak bekerja nih gitu. Kenapa kemudian harus Casemiro sama Eriksen? Satu, Ugarte fitness, long flight. Yang kedua adalah mungkin dia ngebutuhin satu orang yang box to box, Casemiro. Satu orang yang bisa jemput bola dari belakang, Eriksen gitu ya. Tapi ya itu nggak works lah. Baru works ketika Bruno mundur, main berduet sama Ugarte gitu. Nah itu baru kelihatan lah bisa nge-break dari tengah gitu. Dan itu menurut gue yang harus diaplikasikan secara terus-menerus di Man United. Man United nggak butuh quick fix, karena nanti musim depan mereka bakal berantakan lagi. Emang harus dibenerin dulu pondasi permainannya. Iya, berarti ini kan juga sekaligus menjawab pertanyaan chicken or eggs gitu ya. Telur duluan atau ayam duluan, terkait soal lo butuh sistemnya baru pemain yang ngikutin atau sebaliknya sistemnya gitu. Dulu, pemain yang ada sistem. Nah, sekarang ternyata ya udah Amorim udah. Oke, ini sistemnya kayak gini nih. Jadi kalau nggak cocok ya bakal gue buang gitu. Ya udah benar. Sebuah statement ya. Karena menurut gue dengan gaya kemarin babak pertama happy lah. Misalnya gue happy, gue excited banget pengen nonton bagaimana United di bawah Amorim, terus juga gol cepat itu menandakan wah, gue era baru. Tapi gue tuh takut kalau misalnya semalam menang lebih dari margin 2, tuh pasti langsung wow euforia ini.
gue better mendingan satu sama dulu dan lo akhirnya tahu nih mana pemain yang worst, mana yang enggak, mana yang pemain yang bisa ngikutin pakamnya dia. Dan Amorim kan bilang sendiri, apa yang lo harapin, kita baru latihan 2 kali dan banyak pemain yang gak ikut latihan karena international break. Jadi di festive season di Desember ini menjadi waktu yang tepat bagi Amorim untuk mengimplementasikan sistem, apalagi nanti Europa League lawannya secara notabene di bawahnya Man United lawan kan. stupid biasanya. Bodo Glim. Tapi menurut gue menarik loh. Jadi gue tidak happy dengan hasilnya, tidak resultnya, tapi gue happy dengan formnya. Kenapa? Karena baru 2 kali latihan ternyata udah kelihatan ide yang mau diimplementasikan seperti apa. Itu yang bikin gue seneng. Walaupun kalau lo lihat babak pertama, babak kedua tuh jomplang. Babak kedua tuh jauh lebih bagus ketimbang babak pertama. Pas Ugarte masuk kan. Iya. Nah, Lo tau gak kenapa itu berhasil? Soalnya ada yang banyak yang muji cara instruksinya Amorim, katanya simple, short, and direct katanya. Jadi pemain langsung paham gitu, nggak bertele-tele. Jadi itu yang sebenarnya gue happy dari itu. Walaupun babak pertama tuh gue lihat pressingnya udah maju nih depan, tengah masih ada yang ketinggalan nih, jadi ada gap gitu kan, kayak nih masih kebiasaan pemain gitu. Dan ada tweet dari fans Sporting, dia bilang kayak jangan panik baru 1 pertandingan dari pemain lo udah dari beberapa pemain United yang ada kalau ditaruh di tim Sporting bisa jadi superstar gitu. Dan kita Sporting pun juga nggak bisa langsung berada di atas, lo butuh waktu. Dan gue sebenarnya kayak oke, satu sama lo tahu mana benar-benar yang salah, terus juga mana pemain yang worst, mana yang enggak. Dan ini kalaupun memang apes-apes yang nggak masuk 4 besar, iya mau gimana, tapi kan lo long term project. Jadi iya karena lo masih beneran gue kadang setuju kata Ragnik sama Mourinho, jadi mesti dibedah ini timnya, tapi mesti dibongkar. Ya ini in a way ini salahnya Ineos juga. Lu memasukkan pelatih yang pengen implementasikan sistem pada bulan November ketika liga udah jalan berapa pertandingan gitu loh. Kalau misalkan dia masuknya sebelum pre-season mungkin bakal lebih enak gitu. Iya, tapi kan it is what it is, sudah kejadian dan baru 1 pertandingan gue kayak anjing, gue males banget kalau misalnya baru 1-2 pertandingan terus hasilnya gak works langsung kayak Amorim out, berak lu semua anjing. Nah keluar akhirnya tuh kan. Nge-tweet tagar itu tuh kayak apaan nih, baru 3 pertandingan. Iya, makanya sebenarnya kalau secara fixtures gue ngerasa ada waktu 3 game nih untuk adaptasi ya. Iya, Ipswich, Bodo Glimt sama Everton. Baru Arsenal, gue sih berharap belum padu waktu di Emirates. Tapi sebenarnya ada waktu, jadi agak tegang sedikit lah, agak tegang. Karena setelah lawan Arsenal, MU akan lawan Forest, Pilsen agak bisa, abis itu City sama Spurs. Jadi bakal fixtures yang cukup berat di Desember ya, secara beruntun ya. Itu 2 minggu, 5 game, bakal menyita waktu juga, menyita energi. 5 Desember. Jangan sedih, 5 Januari langsung ketemu Liverpool. Nah itu. Jadi Arsenal, terus Forest kan alot juga nih. Arsenal, Forest, terus sempat ada Pilsen, terus habis itu City sama Spurs di Carabao. Sama. Tapi nggak apa-apa, harus alot karena Ipswich itu juga alot loh. Iya. Pressingnya tuh golnya bagus banget lagi. Bagus Ipswich mainnya. Dan itu kan si Amorim bilang bahwa kalau misalkan persoalan di Man United itu adalah in possession, sering banget kehilangan bola. Makanya ketika kita kehilangan bola, lawan jadi mudah untuk transition. Itu kan yang terjadi di menjelang akhir-akhir babak pertama kan, sering hilang bola, makanya kemudian Ipswich jadi banyak peluang. Tapi di luar itu menurut gua mereka susah banget direbut bolanya. Terus kemudian mereka bisa ngepung United untuk gila, ngebongkar bloknya ini susah banget sih gitu kan. Jadi butuh yang laga-laga berat kayak gitu karena untuk nguji sampai sejauh mana sih Man United ini tahan gitu. Tapi ngelihat lawan Ipswich disiplin gitu, terus mereka masih bisa defending dengan bagus. United bahkan di babak kedua bisa kontrol possession. Ya gue sih in terms of form gue cukup happy gitu. Nah itu. Ya, semoga Bang kita lawan City aja. Jangan lawan Arsenal di Emirates ya. Semoga ya. Arsenal menang 3-0 lawan Nottingham Forest. Gue cuma mau kasih komentar satu aja. Itu dia kalau Odegaard main. Gitu mainnya Odegaard kan. Liverpool aja gak bisa kalahin Nottingham Forest. Itu dia kalau ganti nama jadi Major League Saka. Iya lagi. FPL gue 88 terus langsung. Tadinya kan flying without ings. Gak berkembang permainan. Gak fly gue. Tapi gue seneng lihat Saka main. Saka. Cara Saka gerak sebagai winger tuh sangat-sangat tidak konvensional ya. Yang pas dia bikin gol itu, gue tuh kayak, oh iya winger tuh bisa gerak gitu juga. Tau gak geraknya tuh horizontal. Betul. Bukan biasanya cutting diagonal ya. Ini horizontal. Lurus sejajar gitu. Kayak, ditembak langsung. Iya bisa kayak gitu. Gila. Itu Merino sama siapa itu udah, wah passing. Enggak gue bisa sendiri. Karena sih pokoknya kalau Saka tuh udah drop shoulder dalam artian dia
nahan gini terus bolanya agak dijauhin dari lawan tuh Ya. ada kemungkinan lawan nggak bisa Betul. ngambil bola dari dia. Tapi ini sih karena ini kaitannya sama ini ya derby Enzo Maresca juga, Chelsea menang lawan Leicester. Justru soal Saka tadi yang memang perlu terus diimprove dari dia karena ini semakin enak mainnya kayak kemarin misalnya kita lihat lawan Forest karena ada Odegaard di sana. Nah, itu kan yang membandingkan Saka dengan Palmer. Orang yang support Palmer bilang ya Saka kalau nggak ada supportnya nggak bisa, Palmer bisa gitu. Makanya ya perlu improve dari Saka lah ya. Chelsea tetap menang juga dan membuat tetap sama poinnya, tapi Chelsea menang selisih gol kalau nggak salah ya. Cooper dipecat tapi. Oh iya Steve Cooper. Iya. Steve Cooper. Tapi bukan karena lawan Chelsea kan emang Iya. ya emang udah Emang formnya kurang aja. jelek. Maksudnya dari Enzo Maresca ke Cooper ya mohon maaf nih. Iya makanya itu ya menang sama-sama menang. Terus dari Serie A Napoli mengalahkan AS Roma jadi lu nggak jadi pakai jersey AS Roma kan Iya, tadi gua udah ada siap bawa ya. Roma. Tapi gue pakai ini gara-gara Italia juara dunia. Tenis. Piala Davis. Iya. Davis sama Davis, Billie ya. Jean King. Benar. Keren. Cewek Napoli cowok 1-0 jadi tetap di puncak ya. Iya. Ada cerita nih Roberto Baggio. Tadi gimana si Waldo bilang? Kata Waldo itu ponytail divine, bukan divine ponytail. Oh, iya. Iya, bukan Yang itu gagal nih tapi penalti. itu salah Yang satu. satu. Yang kedua yang gagal penalti itu. Gila. Lo kalau fans Itali dari lama nih Serie A, Roberto Baggio yang diinget gagal penalti. Roberto Parah Baggio. nih orang. Ya, tapi kita tidak bisa Iya nyalakan sih, Waldo Gen Z, karena kan Gen Gen Z Z. juga pas Tapi kan dia bisa lihat-lihat. Enggak, tapi mungkin yang dia Mbak Wel itu lagi belain lo. Dulu. Iya, Lagi gua dibela, lagi dibela, lagi Ya, dibela. mungkin lagi viral dan juga yang keluar di algoritma dia di sosmednya ya si Gagal Baggio penalti. gagal penalti itu. Dia tidak melihat Brescia enggak Brescia? keindahan cara bermain Baggio, gimana cara dia memegang bola, itu legendnya. Dia mungkin nggak itu karena ya sama misalkan nanti kalau kita ngelihat ini siapa sih pemain gitu. Iya. Dulu pas gua maksudnya awal nonton Baggio kan nggak dari awal dia bersinar Ya, gitu lah. pas Pas udah udah iya menuju Brescia lah gua nonton bolanya kan. Gua 2000-an 2001. Yang gua notice tuh wah Buddha gitu awalnya Iya, karena iya. beda Dia gitu kan. beragama Buddha Tapi nggak memang. semua pemain loh, Dok. Bisa main di Inter Milan dan Juve. Juventus. Ibra paling siapa lagi nggak banyak loh. Ronaldo botak. Yang keren itu Juve pernah emang? Oh enggak deh, enggak pernah. Iya makanya siapa? nggak semudah itu. Pirlo, 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 iya, Ibra, ya dia. yang keren itu adalah yang tadi lu sebut di Brescia. Jadi sebenarnya ketika Sama Pep orang-orang tuh ya mainnya. Apa? Iya, pelatih Carlo Mazzone. Jadi ketika orang-orang menganggap dia itu udah habis di Brescia itu dia malah gila. kemudian Revamp, Gila, cuy. sama Iglitare Bangkit anjir. kembali, ya. Luka Toni masih malah ada bangkit Luka Toni. kembali gitu di Brescia itu. gila. Makanya kemudian ketika Piala Dunia 98 banyak yang minta Cesare Maldini buat udah Baggio panggil. Iya, Dipanggil nggak sih dipanggil kan? Panggil. Tapi tetap maininnya dia dimainin Enggak, dia jadi Del Piero. dia sama Vieri. Sama Vieri kan? Duet Vieri. di depan, jadi agak mundur posisinya. Dan kalau Vieri baru tuh ya? Iya itu bagus banget. Del Piero gitu. juga lagi naik-naik kan? Iya, tapi Napoli lawan Roma harus ada komentar soal Kapolista ini. Gue tidak ada komentar. Seri A akhir pekan kemarin gue pengen nonton Juventus sama AC Milan Milan. walaupun karena itu setelah City Spurs kan. City Spurs terus kemudian Juventus Oh, iya, Milan iya. Juventus kan masih buka video tuh kan gue langsung nonton kayak Iya lagi. Gue bilang kan, Kayak drop gitu. Gue nge-tweet kayak ini ayo saatnya kita pindah nih ke Juve Milan. Gue Iya, ngajak di tweet gue iya. karena ini mulai jam 12 ini big match ya kan. Jadi Nggak jam saatnya kita 3. geser nggak jam 3. Ya. Ya, kosong. Tapi temen gue fans Juve kayak tapi dengan skuad yang tipis ini ya kita bersyukur seri berarti seri rasa menang bagi mereka gitu. Enggak, tapi menurut dan jaraknya tetap enggak, jauh tuh kan. Menurut mereka gue terlepas dari skuad yang tipis itu ada persoalan gimana Juventus sama Milan tuh sama-sama nggak bisa creating chances 0, lo XG-nya tuh XG-nya 0. bayangin. berdua. Makanya gue berusaha nikmatin kayak nggak gue aduh. Si Tun Cop Miners itu kan didatengin dari Atalanta ke Juventus kan biar dia bisa apa namanya nggak sekedar jadi central midfielder yang holding di tengah tapi bisa advance terus kemudian ngebantu creating chances atau peluang dari second line gitu ya. Itu nggak bekerja loh pas lagi lawan AC Milan kemarin gitu. Jadi gue pikir memang gue jadi Thiago Motta mungkin pusing karena dia setelah Allegri memang tugasnya dia adalah implementasi sistem juga Iya, mungkin iya, sama kayak Ruben Amorim gitu tapi in terms of execution masih pasang surut gitu kalau gue lihat. Iya dan Inter ya berhasil mengalahkan Verona dengan skor 5-0 dan ini kalau klasemennya berarti sekarang Napoli ada di puncak dengan 29 tapi tipis-tipis nih Atalanta Inter 28. Atalanta Inter Fiorentina Lazio 28. semua. Wow, ini seru banget nih. Juventus 25, nah Milan yang 19 agak jauh ya. Nah, ini masih seru ya. Premier League udah 8 bedanya. Baru juga November. Gila itu. Aduh, dari La Liga Famos Menang 3-0 Leganes Real Madrid. Mbappe. Sebenarnya yang jadi pembicaraan Barcelona udah menang 2-0, 2-2.
Famos lagi. Sebenarnya Vinicius tuh bisa golin tapi dia sengaja memberikan Mbappe kepercayaan diri. Jangan lupa reviewnya tuh ya. Leganes golin kan si Madrid Bellingham kan. Terakhir kayak gol ketiga. Bukan hoki sih, maksudnya kan Brahim dia sendang, deflection, tiang. Iya. Iya. Menurut gue memang itu role-nya Bellingham. Guler main ya akhirnya. Guler Tapi Celta Vigo emang alot kan. Pasti maksudnya tiap musim juga buat Barcelona. Walaupun ya Goas pasnya gak golin. Biasanya ya Goas golin tuh. Jago Tapi gara-gara habis kartu merah kan itu kan kekejarnya kan. Iya. Kasado kartu merah ya. Oke. Iya. Tapi salah satu golnya itu lini belakangnya lapse ya. Iya. Tapi maksudnya dalam artian ada umpan terobosan nggak ngeliat ada dua tuh yang menurut gue bikin onside tuh. Salah satu Konde ya kalau nggak salah. Konde sama siapa tuh? Udah mulai kebaca. Iya. Udah mulai kebaca. Lu gila. Tapi maksud gue gini loh. Kita tunggu aja Mbappe offside lagi kan. Gini, lu kartu merah menit 82. Lu tinggal punya paling berapa? 10 menit, 12 menit ya gitu kan. Maksimal 15 menit. Udah unggul 2-0. Ini cenderung aman gitu. Nah, ketika lu jebol menit 84 dan 86, nah ini kan something yang harus dibenerin gitu. Jadi, mau kartu merah juga ya, lu tinggal bertahan 10 menit gitu maksud gua. Iya itu yang makanya gue bilang kelemahannya adalah ada lapses di defensive line-nya itu. Karena itu golnya satu umpan terobosan dan ada dua orang itu telat naik selangkah aja untuk bikin offside trap itu. Jadi kemudian ya bobol. Iya. Dan Madrid ya udah ya 3-0 ya. Berarti sekarang jaraknya berapa, Dok? 4. Madrid lega nggak? Enggak, tapi Madrid tuh ada satu laga ini kan. Tabungan ya. Lawan Valencia yang banjir. Oh, berarti bisa 1 poin ya selisihnya ya. Oke. Madrid lega berarti. Dan Leganes Bundesliga akhirnya keluar juga, udah kita tahan yuk sama ini. Ini yang Tio siaran ya? Bayern unbeaten. Bayern tuh sampai menit keberapa tuh? Babak kedua si Augsburg mainnya bagus banget, defense-nya beneran sampai 10 pemain di kotak penalti coy. Kayak nggak bisa apa-apain, terus bahkan kayak kombinasi Jamal Musiala, terus juga Leon Goretzka, terus si Kimmich, Harry Kane semua kayak mental. Babak kedua akhirnya handsball, terus pelanggaran apa handsball lupa deh yang si Harry Kane penalti. Habis itu penalti lagi Harry Kane. Jadi ya habis itu kan si Slotterbeck itu kan kartu merah. Jadinya 3-0. Gol kedua siapa ya? Gol pokoknya tuh Harry Kane menit udah semua habis dan Harry Kane semua sih gitu. Hat-trick ke-7 dia bersama Bayern Munchen. Wow. FC Bayern. Ngomong FC Bayern kan? FC Bayern ya. Dan nextnya bakal lawan Dortmund nih, menang 4-0 lawan Freiburg, tapi sebenarnya Dortmund 5, Freiburg 7. Dan sebenarnya ini juga Bayern masih unbeaten ya dibanding yang lain dan kayaknya cukup jauh nih. Beda 6 poin sama Frankfurt, Leipzig beda 8, sama Leverkusen beda 9 sama Dortmund beda 10. Kalau lawan Augsburg itu they're back, bro. Ini tim box to box nih dengan 10. Union yang ini ya, bukan yang dipakai Waldo kan? Bukan. Yang kebobolan sama Leipzig itu kan? Dibantai Leipzig 2 kali semusim. Dan 6-0. Openda jago, Openda bener. Kagak, dia bertahan ya. Dia masa pemainnya nggak dipencet kotak sama dia di bayang-bayang doang. Gua nekel bang. Dibayang-bayangin. Ya aduh, gua nanti dibilang alasan lagi. Licin itu bener, Openda licin banget pakai lele. Tapi Openda jago sih emang. Enggak, tapi masa 6 sih? Kalahnya gitu loh. Pep juga kalah sama Spurs tapi masa 4 gitu loh pertanyaannya. Susah Leipzig. Ya jangan lupa ya nontonin streamingnya Waldo main game lah. Lo kapan lagi, Dok? Kapan lagi? Besok lah paling besok. Besok, oke. Besok coblos ya? Enggak. Hari Rabu. Udah berarti ini. Coblos duluan gua. Ya udah update apa? Ada update apa kita nih? Ada update Kanjuruhan nih. 73 korban Kanjuruhan ajukan restitusi. Ya. Sebesar 17,5 miliar. Tapi sidang pertama ditunda. Ya restitusi apa tuh Dex? Ganti rugi kepada korban ya, keluarga korban. Itu dari Tempo beritanya. Ya, Sebenarnya karena pilkada ya? Hah? Itu karena pilkada. Ini karena pilkada. Jadi beberapa anggota keluarga ada 73 orang ini kecewa karena sidang tersebut ditunda gitu. Restitusi atau ganti ganti kerugian ini dianggap sidangnya itu nggak kondusif. Dan karena lagi-lagi pilkada itu. sebenarnya sidangnya di Surabaya, bukan di Malang. Maksudnya komunikasi pengen Surabaya. Tapi emang prosesnya begitu. Proses gitu, kan Jawa Timur soalnya. Iya. Dan jangan lupa di midweek ini akan ada Champions League. Jadwal kita post kali? Kalau midweek enggak? Enggak ya, tapi akan banyak keseruan. Salah satunya adalah Liverpool lawan Madrid. Sisanya apa ya? Aston Villa Juve gitu ya. Iya, Sporting lawan Arsenal, tapi beda hari. Hati-hati loh. Ada iya lagi. Tapi bukan Amorim pelatihnya. Ya enggak apa-apa, tetap aja. Enggak lah, Gantinya Amorim dari Sporting siapa?
Ini pelatih akademinya kok. Udah menang nih. Tapi banyak bukan remen. Enggak. Jangan ampun. Enggak. Ini klipnya disimpan dulu aja. Lu tau gak fans Arsenal di Twitter ya? Wah, Havertz sama Martinelli dicadangin untuk mempersiapkan Sporting. Buset, belagu banget. Gue bilang, Nottingham peringkat 6 kemarin anjir. Enggak, itu bukannya disimpan emang Havertz sama Martinelli butuh rotasi aja. Si Arteta gitu. Havertz gak main ya kemarin. Itu. Belum tentu menang nih di Portugal lagi. Takut juga gue. Aduh, itu. Tapi Liverpool, itu Rabu pagi ya? Iya, itu Gue tuh sebelum pilkada tuh. Iya, Pak. Gue tidur aja gue ya. Jangan lupa ntar nyoblos pakai masker ya. Gila tuh kalau kalah tuh libur lagi orang pasti bacot tuh mention tuh. Hah? Nonton reaction Bang Tio sama Dr. Tirta. Nah itu ya. Pastikan Anda jadi salah satu dari puluhan ribu menuju ratusan ribu itu viewersnya. Ini viewersnya lawan Arab Saudi luar biasa loh. Kita nge-vlog apa ntar? ASEAN Championship. AFC. Ngomongnya ASEAN Championship. Udah bukan AFF sekarang nama pialanya. Ganti nama? ASEAN Championship. ASEAN Championship. Ada 2 kali di kandang ya lawan Laos dan lawan Filipina. Itu dia ya. Jangan lupa nonton, jangan lupa ya kalau nyoblos enggak terserah masing-masing aja ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.